di podcast Mas Warung Asem. Tentu dengan berita baru lagi, informasi yang baru lagi seputar kesehatan. Kali ini ada yang baru, dokter intensif lagi, terus cantik lagi, pinter tentu saja. Kemudian kalau single sama enggaknya saya nggak mau cerita. Itu yang di depan sudah pada lirik-lirik. Jadi kita langsung aja ke pembahasan hari ini ya dokter ya. Hari ini sama dokter Alda. Dokter Alfrida tapi panggilannya dokter Alda karena kalau zaman now suka disingkat-singkat ya namanya ya. Nama nickname yang keren gitu. Mudah diingat. Dokter Alda ini juga dokter intensif di Puskesmas Warung Asem. Asalnya dari mana dokter? Saya asalnya dari Kendal, Ibu. Oh dari Kendal, tetangga. Tetangga. Jadi sering mampir ya kalau ke sini ya. Sering mampir. Untuk podcast kali ini dokter Alda mau cerita tentang apa nih? Podcast kali ini kita akan bahas tentang CKG ya Bu ya. CKG ini yang lagi booming nih. Lagi booming ya Bu ya, baru di tahun 2025. Itu mas-masnya di belakang tahu CKG apa nggak Mas? Oh tahu. Bagus ya sebagai ada backgroundnya. Ini udah jelas ya Bu ya di sini ya. Oke, berarti CKG itu kepanjangannya ya Bu ya, cek kesehatan gratis. Nah ini merupakan program baru sih Bu ya dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Kemenkes itu mengadakan suatu pemeriksaan gratis Bu ya yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia gratis itu dok. Gratis nggak Bu. Bayar itu. Nggak bayar sepeser pun. Nah, terus bagusnya program ini adalah bisa diikuti dari yang bayi baru lahir ya Bu ya. Terus balita, anak sekolah. Nah, sekolahnya semua umur Bu. Dari yang TK, SD, SMP, SMA sampai yang dewasa. Bahkan sampai yang lansia yang udah sepuh-sepuh itu semuanya bisa ikut cek kesehatan gratis ini. Terus awalnya sih Bu ya, cek kesehatan gratis ini ceritanya dulu itu sebagai kado ulang tahun nih dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat gitu ya. Jadi setiap ulang tahun kita dikasih kado nih buat periksa ya untuk tahu nih kondisi tubuh kita. Kan kalau misal cantik ganteng dari luar kan biasa ya Bu ya, kelihatan dari luar. Tapi kan kita nggak tahu nih dalamnya tubuh kita, nggak pernah dicek. Nah itu makanya dari negara kasih semacam kado yang bisa kita klaim tahunnya sekali ya untuk CKG ini gitu. Jadi kalau dulu itu bisa kita lakukan pemeriksaannya atau kita bisa ngeceknya itu tiap kali ulang tahun sampai 30 hari setelah ulang tahun. Tapi kalau sekarang nggak harus waktu ulang tahun. Jadi bisa kapan aja asalkan setahun sekali. Kayak gitu. Setiap saat bisa, nggak harus nunggu ulang tahun dulu. Iya, setiap saat bisa Bu, gitu. Jadi nggak perlu nunggu ulang tahunnya lagi. Walaupun judulnya memang tadinya kado untuk ulang tahun ya, gitu. Ini dokter Alda juga nggak perlu ulang tahun untuk minum. Endorse-nya mana? Endorse belum masuk ini endorse. Agak haus ya Bu ya. Iya, ini tamunya nih. Kasih ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rifki. Hari ini Mas Rifki yang nganterin minum. Terima kasih Mas Rizky. Tahu aja kalau dokter Alda. Terus itu tadi cek KG-nya untuk semua kelompok umur ya, dari bayi baru lahir sampai lansia. Kenapa sih Bu harus dicek-cek segala? Ya, kenapa sih harus dicek gitu kan? Kenapa nggak nunggu sakit aja gitu ya Bu ya? Kenapa harus cek dari sekarang? Karena banyak masyarakat ini yang akhirnya terlambat penanganannya Bu. Karena yaitu ya jarang yang periksa, biasanya tuh periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit udah parah gitu ya. Misalnya tensi tinggi udah tinggi banget gitu ya. Jadi harus langsung minum obat. Padahal kayak misal penyakit darah tinggi, terus kolesterol yang tinggi, gula darah tinggi itu bisa dicegah, bisa kita lihat nih ada faktor resiko ke sana nggak gitu. Bisa kita lihat resikonya, misalnya kalau memang dari dulunya itu atau dari keluarganya ada yang punya riwayat DM, punya riwayat hipertensi, berarti memang lebih beresiko kan. Jadi dengan cek kesehatan gratis ini bisa tahu kita, oh ternyata saya ini punya loh resiko untuk memiliki misalnya penyakit darah tinggi, penyakit DM seperti itu, jadi bisa
lebih menjaga nih pola hidupnya dari masih muda gitu. Jangan datang-datang udah sakit parah, udah sakit gitu parah ya. gitu, komplikasi udah komplikasi kemana-mana gitu sayang kan ya. sekali ya dokter ya. Iya benar Lah itu mungkin karena pendapat teman-teman, pendapat masyarakat takut ketika dia diperiksa ketahuan nih aku punya penyakit ini, aku lagi nggak punya duit, gitu nggak ya? Punya kanker ya, kantong kering ya. Kantong kering ya. Lah itu mungkin yang membuat takut masyarakat seperti itu. Itu sebenarnya gimana dokter? Nah iya itu sebenarnya mindsetnya sih Bu ya, karena itu tadi sih, karena kalau masyarakat Indonesia ini ya itu Bu, kalau belum sakit belum mau berobat ya. Padahal banyak sekali penyakit-penyakit yang awalnya tuh memang nggak ada gejala gitu loh Bu. Maksudnya baru kelihatan itu dari laboratorium gitu. Nah makanya bagusnya program cek kesehatan gratis ini, selain diperiksa secara fisik ya Bu ya, kita periksa dari atas sampai bawah nih, dari kepala, mata, telinga, mulut, kita cek juga dari labnya ya. Dari labnya apa aja yang dicek, itu macam-macam banget Bu. Kalau dari anak tuh bisa kita cek dari kadar darahnya, hemoglobinnya, untuk tahu resiko dia ada talasemia atau enggak. Terus bisa kita cek juga tumbuh kembangnya ya, jangan sampai anak-anak yang terlambat penanganannya, oh ternyata dia malah udah jadi stunting, maksudnya belum kita screening, padahal resikonya ada dari dulu, tapi kita terlambat ya. Kalau stunting itu kan kita nggak bisa, kalau udah melewati 1000 hari itu susah untuk ngejarnya lagi gitu loh Bu. Nah seperti itu, jadi mindsetnya sih Bu ya, kalau masyarakat yang akhirnya jadi takut gitu Bu untuk berobat ya. Yang bisa kita kasih tahu ya ke masyarakat ya Bu ya, cek kesehatan itu bukan untuk kita nyari-nyari masalah ya Bu ya, bukan untuk nyari-nyari penyakit, tapi memastikan kalau kita nih beneran sehat nggak sih gitu. Alhamdulillah kalau hasilnya beneran sehat, oh berarti terjamin, bener dong. Memang dari luar kelihatan sehat juga, dari dalam juga sehat. Tapi kalau misal ditemukan ada faktor resiko, ya berarti pentingnya adalah untuk mencegah. Jadi yang tadinya misalnya pola hidupnya nganggapnya masih muda nih, nggak apa-apa lah kita masih muda makanya nggak dijaga gitu ya Bu ya. Tapi setelah tahu nih dari cek kesehatan gratis, oh ternyata punya resiko darah tinggi. Nah berarti mulai nih pola hidupnya diubah, mengurangi ASI dan lain-lain gitu. Jadi memang lebih mudah dicegahnya ya dokter. Iya betul Bu. CKG ya. Terus pengalaman dokter sendiri waktu kegiatan CKG itu di puskesmas gimana? Ya kalau pengalaman selama memeriksa beberapa pasien-pasien CKG itu ya Bu ya, kebanyakan itu terutama yang muda-muda sih Bu ya, yang masih umur 20-30 itu kan jarang periksa nih Bu ya. Kalau misalnya siang mungkin periksa karena memang udah tahu, udah punya sakit ya. Nah kalau yang 20-30 ini biasanya datang, terus kita lakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis ini, waktu dicek ternyata tensinya tinggi atau gulanya tinggi. Terus saya tanyain, Mbak atau Mas, tahu nggak sih sebelumnya punya gula darahnya tinggi atau tensi yang tinggi gitu kan? Jawabannya enggak, baru tahu sekarang gitu, baru tahu waktu cek kesehatan gratis gitu ya. Jadi program ini bagus sih Bu, soalnya orang-orang yang tadinya nggak pernah periksa jadi periksa gitu, jadi tahu yang, karena ya itu awal-awalnya emang suka nggak bergejala gitu kan gitu. Terus manfaatnya lagi setelah tahu, pasti kan sebagai tenaga kesehatan kita kasih konseling juga setelah cek kesehatan gratis ini gitu. Jadi nggak cuma ngecek tapi kita juga kasih konseling. Kalau untuk yang masih beresiko, maksudnya memang masih misalnya pre-DM, pre-hipertensi, biasanya diedukasi untuk perubahan gaya hidup. Tapi kalau memang ternyata didapatkan hasilnya itu memang sudah sakit, kita arahkan untuk melakukan pengobatan. Iya, diarahkan untuk melakukan pengobatan. Selain itu juga perubahan gaya hidup tetap. Kayak gitu sih Bu. Terus kalau yang teman-teman nih yang mau ikut CKG gimana nih caranya? Masyarakat pengen tahu juga pastinya ya. Pengen tahu ya caranya CKG di mana, gimana caranya gitu ya Bu ya. Nah kalau untuk saat ini CKG sendiri ini dari pemerintah pusat ya Bu ya. Arahannya diarahkan atau dilaksanakannya itu di vaskes tingkat pertama, terutama di puskesmas. Jadi kalau misal warga-warga yang di rumah nggak tahu nih puskesmas mana ya yang bisa, itu sebenarnya bisa di mana aja ya Bu ya. Atau mungkin kalau yang punya HP bisa download aplikasi Satu Sehat ya Bu ya, atau mobile JKN, terus bisa kelihatan tuh di situ vaskes tingkat pertamanya di mana. Nah, yang bisa untuk pemeriksaan gratis itu. Bisa untuk pemeriksaan gratis, misalnya
tulisannya salah satunya misalnya Puskesmas Warung Iya. Asem. Nah, di aplikasi itu sebenarnya tertulis Bu di vaskes mana yang bisa melakukan pemeriksaan cek kesehatan gratis. Nah terus tinggal datang aja. Nah datangnya harus bawa apa gitu kan Bu ya? Ada yang perlu Tahu-tahu dibawa sini nggak gitu? bawa KTP, bawa sertifikat, Bukan sertifikat tanah ya Bu. Iya. Cukup bawa data diri adalah KTP ya, atau misalnya KTP-nya lagi gak di rumah, bisa dibawa KK ya, pokoknya yang ada NIK-nya. Itu untuk identitas. Terus yang kedua adalah kalau bisa mengingat nomor handphone ya, nomor handphone yang ada WhatsApp-nya ya. Syukur-syukur kalau ingat, kalau nggak ingat boleh dicatat dulu dari rumah, misalnya handphonenya nggak bisa dibawa, boleh handphone anaknya misalnya. boleh Bu, itu misalnya handphone anaknya dibawa anaknya gitu misalnya, itu nggak apa-apa, yang penting ada nomor teleponnya yang ada WhatsApp-nya. Nah, kenapa yang harus ada WhatsApp-nya? Karena nanti hasil pemeriksaan cek kesehatan gratis itu akan masuk ke notif. Jadi semacam ada rapotnya Bu, ada rapot dari cek kesehatan gratis itu. Nah di rapot itu nanti tertulis misalnya lingkar perutnya berapa, tensinya berapa, berat badannya berapa, itu semua tertulis. Dan di situ juga akan tertulis di rapotnya apakah perlu pengobatan atau enggak, atau hanya perlu perubahan gaya hidup atau enggak. Nanti di rapotnya yang muncul di WA itu akan tertulis Bu. Jadi rapotnya dikirim lewat WhatsApp itu ada di WhatsApp-nya. Makanya penting untuk selain membawa data diri KTP atau NIK ya, itu bawa juga nomor teleponnya yang ada WhatsApp-nya gitu. Jadi bisa diakses kapanpun ya. Ketika kita pengen makan banyak, pengen makan yang berlemak, nggak terapot dulu Iya. kita berapa? Kemarin anjurannya apa gitu ya? Kayak gitu sih Bu. Jadi kalau CKG ini bukan untuk yang sakit-sakit aja ya dokter ya, justru untuk yang kalau bisa yang merasa segar buger nih, kita cek nih, oh bener nggak sih segar bugernya cuma dari luar, apa dalamnya juga segar buger? Kayak gitu sih Bu. Dan itu berlaku untuk semuanya ya teman-teman ya, nggak cuma buat yang sudah tua atau yang merasa punya resiko, tapi semuanya bisa datang ke puskesmas lalu melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Ya. Manfaatkan ya, jangan sampai nggak sayang, karena ini manfaatnya besar sekali dokter ya. Iya Bu, benar. Udah gratis, malah nggak diambil kan, sayang ya Bu ya. Terus kalau untuk masyarakat nih, apa sih yang dokter anjurkan atau punya kata-kata apa untuk masyarakat supaya untuk bisa memanfaatkan momen CKG ini? Untuk masyarakat mungkin saya kasih remindernya adalah jangan takut ya untuk melakukan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan ini gitu. Sekali lagi ini bukan mencari-cari penyakit di dalam tubuh, tapi memastikan kita memang benar sehat gitu ya. Nah terus nanti setelah melakukan cek kesehatan gratis, kalau bisa rapotnya tetap diperhatikan ya, jangan cuma cek aja, dapat rapot yang beresiko atau yang ada sakit, harus dibaca rapotnya, apa sih perubahan gaya hidup yang perlu dilakukan atau pengobatan yang perlu segera dilakukan pada cek kesehatan, hasil dari cek kesehatan gratisnya gitu. Dan sekali lagi dimanfaatkan karena cuma setahun sekali nih Bu kesempatannya, jangan sampai terlewatkan. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Oke dokter, kata-kata hari ini yang mau disampaikan ke masyarakat Warung Asem. Oke, kata-kata hari ini kita latihan dulu ya Bu ya. CKG gratis, ceknya banyak manfaatnya. Ya. 1, 2, 3. CKG gratis, ceknya banyak manfaatnya. Susah ya Bu ngajari orang tua ya. Enggak Bu. Makasih banyak Bu. Oke, terima kasih Dokter Alda atas informasi hari ini yang sangat lengkap, sangat bagus dan sangat bermanfaat untuk teman-teman podcast Mas Waras. Dimanfaatkan ya, sangat jarang ada kesempatan seperti ini, hanya setahun sekali, dan dari situ kita bisa lihat kualitas hidup kesehatan kita seperti apa. Saya kira cukup ya podcast hari ini. Terima kasih dokter. Terima kasih. Assalamualaikum.